Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Cara yang ibu lakukan sungguh salah. Apa ibu tak khawatir jika aku memakan darah itu, aku akan terkena penyakit serius terus mati? Sari yang kesal berteriak pada ibunya yang kini merasa sangat bersalah. Ibu hanya takut jika kau terus saja tertidur, nak. Itu adalah cara satu-satunya yang bisa ibu lakukan agar kau bisa terbangun. Si Mbak yang mengetahui bahwa jiwamu telah hilang memberikan ibu syarat agar bisa membawamu kembali. Ibu, dunia ini nyata dan aku pun tak menutupi kebenaran bahwa makhluk gaib itu ada. Tapi apa jadinya jika kita terlalu berfokus pada hal-hal mistis? Justru kita akan terus terperangkap dan tersesat di jalannya. Ucapan Sari yang begitu tegas sontak saja membuat Fajar begitu tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kau belajar mengatakan itu dari mana? Apakah kau belajar ilmu agama bersama temanmu? Atau kau berusaha mempelajari ilmu agama sendiri? Tanya Fajar serius. Sari yang mulai kesal mulai menyuruh semua orang di kamarnya untuk segera pergi. Tak mengapa saat ini ia begitu tak ingin melihat kedua orang tuanya, apalagi melihat si Mbak yang selama ini selalu bersama ibu serta ayahnya. Aku sudah 3 hari tak mandi. Tubuhku begitu terasa lengket oleh keringat. Aku ingin mandi dulu. Siska dan Fajar yang sadar bahwa ada yang tak beres dengan Sari kemudian pergi berlalu meninggalkan anak semata wayangnya sendirian di kamar tersebut. Dia kini menatap si Mbak seolah menginginkan solusi dari masalah yang dialami oleh Sari. Semua orang kini meninggalkan Sari sendirian yang mulai bangkit menuju lemari tempat pakaiannya. Percikan air yang mulai terdengar dari arah kamar mandi seolah menandakan bahwa saat ini seorang sedang membersihkan dirinya yang sudah melakukan aktivitas sehari-hari. Wangi sabun serta sampo menyeruak di kamar mandi membuat siapapun yang mencium harumnya betah dan nyaman. Diguyurnya air secara perlahan mengenai kepalanya dan membuat pikirannya sedikit tenang. Mata Sari mulai terpejam, menikmati setiap tetesan air yang mengalir di seluruh tubuhnya. Hingga saat ia mencoba membersihkan sisa sampo di kepalanya, terdengar suara senandung dari arah luar pintu di kamar mandi miliknya. Siapa? Tanya Sari dengan sedikit berteriak. Tak ada jawaban apapun dari luar, membuat Sari mulai merasakan tak enak serta merasakan ketakutan. Senandung itu lama-kelamaan semakin terdengar jelas di telinganya. Bahkan walaupun suara keran air yang sangat kencang, senandung wanita di belakang pintu kamar mandi masih saja terdengar. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Sari kembali berteriak dengan kencang. Namun kali ini pertanyaannya langsung membuat wanita misterius tersebut berhenti bersenandung. Dengan cepat Sari mematikan air keran yang menyala dan segera memakai handuk di bagian tubuh rambutnya. Perlahan pintu kamar mandi dibukanya sehingga Sari bisa melihat sekeliling kamar tidurnya yang begitu hening, tak ada siapapun di sana. Hening dan sunyi saat ini, hingga membuat Sari begitu waspada ketika ingin melangkahkan kaki menyusuri kamarnya sendiri. Sari membuka lemari pakaiannya untuk mengambil kaos serta celana yang akan ia pakai. Namun dirinya begitu terkejut ketika mendapati sebuah kotak perhiasan berwarna merah yang tersimpan rapi di dalam lemarinya. Apakah ini hadiah dari ibu karena sudah membuatku meminum darah menjijikan itu? Gumam Sari pelan. Dibukanya perlahan kotak berwarna merah tersebut yang kemudian menampilkan sebuah cincin yang memiliki batu permata berwarna merah marun. Cantik, gumam Sari pelan. Iya, sangat cantik sayang. Sebuah suara lembut berbisik di telinganya yang sontak saja membuat Sari terkejut dan menjatuhkan kotak perhiasan cincin tersebut.
Siapa itu? Tanyanya dengan sedikit berani. Itu hadiah dariku karena kau sudah mau datang berkunjung ke rumahku. Suara itu kembali menjawab pertanyaan dari Sari yang membuat dirinya perlahan mulai tak merasakan ketakutan. Apakah kau adalah Tante Marlin? Tak ada jawaban apapun dari makhluk tak terlihat di dalam kamarnya. Pakai saja itu dan tepati saja janjimu. Suara itu kembali terdengar bersamaan dengan kaca jendelanya yang terbuka dengan lebar. Sari memandangi cincin tersebut dan tersenyum sebab ia baru saja mendapatkan hadiah secantik ini. Tanpa ia sadari bahwa inilah awal mula dirinya terikat dengan sosok keluarganya sendiri. Awan yang cerah serta mentari yang begitu terik membuat Sari yang saat ini tengah mengikuti upacara di sekolah merasakan kepanasan dan kelelahan. Sesekali ia menyeka keringatnya yang terdapat di keningnya dengan punggung tangannya yang begitu putih. Kevin yang menyadari bahwa wanita yang ia sukai saat ini merasakan kepanasan segera bergeser maju untuk lebih dekat ke arah Sari. Kau tak apa-apa, Sar? Tanya Kevin khawatir. Aku gak apa-apa, Vin. Kau upacara saja yang benar, jangan sampai kau membuatku ikut dihukum jika tak benar mengikuti upacara. Kevin segera merapikan kembali barisannya sebab ia pun takut dihukum kembali oleh pihak sekolah. Namun saat ia melangkahkan kaki untuk mundur, tiba-tiba saja Sari pingsan dan ia yang berdiri tepat di belakangnya memegangi Sari dan segera menggendongnya menuju ruang UKS. Entah mengapa Sari begitu merasakan pusing belakangan ini. Setelah tragedi dirinya dicekoki darah kerbau oleh ibu dan ayahnya beberapa hari silam. Ruang UKS yang begitu sepi membuat Sari kelimpungan mencari siapa penjaga ruang tersebut hari ini. Dilihatnya jam tangan yang menunjukkan pukul 9:15 di mana saat ini adalah waktu semua murid belajar dan yang menjaga ruang UKS tersebut mungkin sedang pergi. Sari memegangi keningnya yang begitu terasa pusing dan menatap sekeliling tempatnya berbaring yang begitu gelap dan sunyi. Jarum jam dinding di ruangan tersebut membuat suasana tempatnya beristirahat terasa lebih sunyi dan menyeramkan. Bahkan saat ini ia mencoba untuk duduk menyender di brankar tempat ia berbaring. Sari merasakan ada sebuah benda dingin mencekal kakinya. Sari mulai mengatur nafasnya yang mulai terasa sesak dan mulai mengatur ritme detak jantungnya yang begitu cepat. Beberapa hal mistis yang akhir-akhir ini ia alami membuat Sari paham betul bahwa ada sesuatu yang tak beres sedang memegangi kaki. Benar saja, saat ia perlahan melihat ke arah kakinya di bawah, tangan mungil seorang bayi penuh darah tengah memegangi kakinya sehingga membuat Sari menjerit ketakutan dan terjatuh dengan keras ke lantai. Tak ada siapapun yang mendengar ceritanya sebab semua ruangan kelas berada di paling depan dekat gerbang sekolah. Sedangkan ruang UKS berada di paling ujung bangunan dekat bukit. Tangan mungil itu bergerak-gerak seakan masih saja hidup, mencoba meraih tubuh Sari agar bisa ia gapai. Sari terus saja menghindari tangan tersebut yang lama-kelamaan mulai menghilang. Deru nafas yang masih menggebu membuat Sari tak bisa berpikir jernih. Bukannya ia tak mau pergi keluar dari ruang UKS, namun saja pintu ruangan tersebut terkunci dari luar, sehingga Sari tak mampu berkutik. Lambat laun Sari mulai bisa meredakan rasa takutnya, walaupun bulu kuduknya masih saja merinding. Dilihatnya kembali bagian bawah brankar tempat ia tidur tadi, namun tak ada apapun di sana. Kau sudah tumbuh menjadi dewasa dan cantik sama sepertiku, Sari. Suara lembut yang cukup asing terdengar dengan jelas di telinganya. Entah dari mana asal suara tersebut yang pasti ia begitu muak dengan suara-suara yang akhir-akhir ini selalu saja memanggil namanya. Lama Sari mencari sumber suara yang ia dengar sebelumnya, namun ia tak kunjung menemukan wujud dari sang pemiliknya. Hingga akhirnya ia kemudian menutup mata dan mencoba fokus pada indera pendengarannya. Hening, tak ada suara apapun yang mampu ia dengarkan saat ini. Hanya ada beberapa suara yang tak jelas berkata apa serta berasal dari mana. Kau mulai penasaran denganku, Sari. Ucap pelan sosok tersebut tepat di telinga Sari. Sari terdiam tak menimpali suara tersebut, serta tak mau membuka matanya. Kau sangat manis, kau masih sama seperti dulu. Lanjut suara tersebut. Aku hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Apa hubunganku denganmu? Ku tahu kau bukan Tante Marlin,
yang kutemui dalam mimpi. Suaramu sangatlah berbeda. Sari mulai memberanikan diri berkata pada sosok tersebut. Tak lama lagi kita akan bertemu, Sari. Kau pasti akan bersamaku nanti. Tunggulah sampai waktunya telah tiba. Sari kemudian membuka matanya dan segera berjalan ke arah pintu untuk pergi meninggalkan ruang UKS tersebut. Hatinya begitu penuh dengan rasa penasaran, sedangkan pikirannya begitu penuh dengan pikiran yang tiada habisnya. Sore ini ia pulang dengan seperti biasa, dijemput oleh sang sopir dengan mobil putih milik orang tuanya, serta tak memiliki teman untuk diajaknya pulang bersama. Sesampainya di rumah, Sari langsung menaiki anak tangga untuk menuju kamar yang selalu menjadi tempat ternyamannya. Namun saat melewati kamar dengan pintu bercat putih di rumahnya, ia merasa penasaran akan suara-suara yang selalu ia dengar. Ayah dan ibu selalu saja mengunci pintu ini, padahal tak ada barang-barang berharga apapun di sini. Ku yakin pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Kumam Sari pelan. Tak lama setelah ia berganti pakaian, Sari kemudian berjalan menuju dapur yang kebetulan di sana ada Bidarmi yang sedang menyiapkan makan malam. Bi, sedang ngapain? Tanya Sari dengan nada yang dibuat seolah tak merencanakan apapun. Nona Sari, ini Bibi sedang memasak makanan untuk makan malam. Oh gitu Bi. Bidarmi, Sari mau tanya apakah boleh. Bidarmi yang merasa curiga akibat kelakuan Sari yang tak seperti biasanya, seolah acuh dan berpura-pura tak tahu. Iya non, ada apa? Sari menghela nafas pelan dan bersiap menanyakan apapun yang ia ketahui mengenai apa yang dikatakan wanita bernama Marlin di dalam mimpinya. Bi, apakah Bibi tahu wanita yang bernama Marlin? Seketika Bidarmi menghentikan aktivitas memotong sayuran dan mulai menatap Sari, seolah tak percaya apa yang dikatakan oleh gadis muda di sampingnya tersebut. Yang non maksud Marlin yang mana? Wajah Bidarmi seketika pucat menanyakan wanita yang dimaksud oleh anak majikannya tersebut. Ya, Marlin yang mungkin Bibi tahu aja, jawab Sari singkat. Bidarmi kemudian kembali memotong sayuran dengan tangan yang terlihat gemetar. Apakah Non Sari mengetahui nama itu dari Nyonya dan Tuhan? Ataukah Non Sari mengetahuinya karena sudah masuk ke dalam kamar yang sudah orang tua Non larang? Bidarmi berbalik bertanya pada Sari sebab ia takut salah menjawab. Aku tahu karena aku mendengarkan ibu dan ayah berbincang, jawab Sari berbohong. Baiklah kalau begitu, Bibi akan memberitahu sesuatu pada Non. Tapi Bibi mohon, Non Sari berjanji mengenai hal ini pada Tuan dan Nyonya. Jangan sampai mereka tahu bahwa Non Sari mengetahui ini dari Bibi. Bibi hanya akan menjawab sedikit saja dari pertanyaan Non. Selebihnya Non tanyakan sendiri pada Tuan karena Bibi masih ingin hidup. Sari mengerutkan kening mendengarkan ucapan Bidarmi yang seolah ketakutan terhadap kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya ayah Non pernah menikah dengan seorang gadis dari desa bernama Lala Sari, yang sering ia panggil Lala, dan hanya Bibi dan ibu Non saja yang sering memanggilnya dengan sebutan Marlin. Ia adalah wanita yang cantik dan baik, namun ia harus meninggal dalam keadaan mengerikan. Ibu Non adalah sahabatnya Nyonya Marlin sejak dari kampung, dan Bibi lihat saat Nyonya Marlin meninggal. Ia menunjuk ke arah Ibu Non, sehingga Tuan Fajar menikahinya, sebab ia yakin bahwa Marlin menginginkan Nyonya Siska menjadi penggantinya. Sudah ya Non, Bibi buru-buru. Bidarmi kemudian terlihat menyibukkan diri berjalan ke sana kemari membawa bahan masakan. Sari yang mendengarkan perkataan tersebut sontak saja terkejut, sebab ia sekarang tahu bahwa foto yang sempat ia lihat di rumah Marlin saat di alam lain berarti ayahnya lah yang berada di samping Marlin. Namun kini ia sangat penasaran dengan sosok anak kecil di dekat wanita bernama Marlin tersebut. Apakah dia merupakan anak dari ayahnya atau bukan? Sari melihat kunci-kunci yang tergantung di samping kulkas, hingga ia memiliki ide untuk mengambil kunci kamar dengan pintu bercat putih untuk mencari informasi mengenai masa lalu ayah dan ibunya. Siapa tahu di kamar tersebut Sari menemukan jawabannya. Perlahan-lahan Sari mulai mendekati kulkas untuk mengambil kunci dan berpura-pura seolah-olah akan mengambil minuman di kulkas.
Sampai saat tinggal sedikit lagi kunci itu ia lepaskan dari gantungan kunci. Tiba-tiba tangannya terasa licin hingga membuat kunci tersebut tercecer beramburan. Bidarmi yang kaget sontak saja merapikan kunci-kunci yang berserakan dan tanpa ia sadari, Sari sudah menginjak salah satu kunci dengan kode cat putih yang menempel di kunci tersebut sebagai tanda tiap pintu yang berbeda. Sari mulai menyeret kakinya ke arah meja makan dan segera mengambil kunci yang ia injak ketika Bidarmi menggantungkan kembali kunci-kunci tersebut di paku. Sari mulai menggenggam erat kunci yang ia ambil dan segera menuju kamar tersebut untuk mencari informasi mengenai wanita bernama Marlin. Ia mulai mencerna perkataan Bidarmi dan meyakini bahwa ayahnya telah menikahi wanita bernama Marlin dan telah memiliki seorang anak yang entah di mana keberadaannya. Dan kini dipikirnya hanya berputar kata-kata yang pernah Marlin katakan mengenai seseorang yang telah mengambil kebahagiaan yang dimiliki wanita tersebut. Dan saat ini, Sari mulai curiga bahwa yang mengambil semua kebahagiaan itu adalah ibunya sendiri. Tapi ia yakin juga bahwa ibunya tak mungkin setega itu. Lagi pula, Marlin juga saat di dalam mimpi Sari mengatakan bahwa nyawa Sari juga dalam bahaya. Dan Sari yakin bahwa ibunya serta ayahnya tak akan pernah tega menyakiti apalagi membunuhnya. Lalu siapakah keluarganya yang menginginkan Sari celaka, bahkan membunuhnya? Kunci dimasukkan secara perlahan oleh Sari sebab ia takut bahwa Bidarmi mendengarnya masuk ke dalam kamar yang selama ini tak pernah didatangi siapapun. Bahkan dirinya pun selama ini dari kecil tak pernah masuk ke dalam kamar tersebut. Pintu terbuka sedikit. Debu yang begitu banyak di dalam kamar tersebut sontak saja membuat Sari merasakan sesak dan ingin sekali batuk. Namun ia tahan karena tak ingin membuat suara sekecil apapun di sana. Ditatapnya seluruh ruangan bercat merah marun di dindingnya, serta buku-buku yang tersusun rapi di dalam lemari. Kamar ini sangat bagus, tapi kenapa ayah melarang untuk tak dimasuki siapapun? Ucap Sari seraya mulai menyusuri tiap inci di kamar tersebut. Ia melihat serta menatap interior dan buku-buku yang sudah usang serta berdebu yang berada di dalam lemari. Sampai akhirnya saat ia melihat ada satu buku catatan harian seperti buku diari. Ia kemudian mengambilnya dan mulai duduk di atas kasur berukuran besar di sana. Sari mulai membuka buku tersebut dan membaca setiap isi di dalamnya dengan teliti. Sampai saat ia akan membacakan isi di lembar pertama buku tersebut. Sebuah burung tanpa kepala secara tiba-tiba saja jatuh di atas buku yang ia buka yang entah dari mana asal jatuhnya. Sontak saja Sari yang merasakan ketakutan berlari dengan membawa buku tersebut. Kemudian mengunci kembali kamar tersebut dengan suara teriakan yang ia tahan sebisa mungkin. Kini buku harian dari istri pertama ayahnya sudah berada di dalam genggamannya. Ia kemudian berjalan kembali ke arah dapur untuk menyimpan kunci kamar tersebut, supaya Bidarmi tak memberitahu ayah dan ibunya. Non Sari mau makan? Tanya Bidarmi saat menyadari ada suara langkah kaki mendekat ke arah kulkas. Enggak Bi, ini aku haus mau minum jus jeruk, ucap Sari dengan gugup. Oh haus Non, itu ada es sirup Non di dalam kulkas. Tadi Bibi buat banyak buat Nyonya, masih ada sisa. Non Sari minum aja itu, ucap Bidarmi yang masih asik memotong daging ayam. Sari pun akhirnya membuka kulkas dan mengambil jus yang Bidarmi maksud. Ia sebenarnya tak haus, namun untuk mengelabui Bidarmi akhirnya ia harus terpaksa berbohong dan menuruti perkataannya. Sari yang melihat air sirup berwarna di dalam kulkas seketika merasa sangat haus dan mengambil air di gelas tersebut. Saat ia akan meminum sedikit air di dalam gelas, perutnya seketika mual ketika menghirup bau anyir yang keluar dari air berwarna merah di tangannya. Sari yang merasa mual seketika memuntahkan isi perutnya yang berupa kumpulan rambut kusut saja. Sari mengambil sisa rambut yang terdapat di dalam mulutnya dan mulai menariknya perlahan-lahan. Bidarmi hanya terdiam mendengarkan Sari yang muntah bahkan tak menengok ke arah putri majikannya tersebut. Enak ya Non? Tanya Bidarmi yang mulai menghadapkan wajahnya pada Sari dengan seringai mengerikan. Siapa kau sebenarnya? Sari tergagap kalau melihat wajah Bidarmi yang pucat serta senyumnya yang mengerikan. Kau adalah mangsaku berikutnya, Sari.
Bidarmi tertawa keras mengerikan membuat Sari seketika berjalan mundur mencoba menjauhi sosok yang menyerupai Bidarmi. Kulit wajah Bidarmi mulai mengelupas menampilkan dagingnya yang mulai menghitam dengan belatung yang mulai berjatuhan di atas lantai. "Cepat pergi dari rumahku!" usir Sari dengan keras. "Rumahmu yang kau bilang? Semua harta yang orang tuamu punya semua itu dariku. Kau tak tahu apa yang sudah orang tuamu janjikan untukku, Sari." Sosok Bidarmi mulai memperlihatkan wujud aslinya. Tubuhnya mulai membesar dengan kulit yang menghitam serta taring panjang yang mulai keluar dari mulutnya. Daging ayam mentah yang tadi sedang ia potong kini mulai dilahap beserta kotoran dan kuku ayam yang masih menempel pada dagingnya. Bahkan darah yang menempel di piring dijelati oleh makhluk tersebut hingga membuat Sari merasa jijik dan mual. Di dalam hutan yang rimbun dan gelap, saat ini Fajar dan Siska sedang berjalan bersama Mbah yang selama ini membantunya dalam perjanjian sesat bersama makhluk tersebut. Tak ada suara hewan yang terdengar di sekitar sana padahal hutan tersebut masih terbilang asri dan belum terjamah oleh manusia asing dari luar. "Mbah, kali ini saya minta agar makhluk itu menyingkirkan setan Lala." "Tenang saja. Saya akan mencoba membuat arwah setan itu tunduk dan patuh dengan perintahku. Bahkan aku akan membuatnya tak akan pernah bisa menyentuh keluargamu." "Bagus, Mbah. Saya ingin setan itu menderita dan tersiksa karena sudah berani-beraninya mengganggu putriku." Malam telah datang. Fajar dan Siska dan Mbah tersebut mulai melakukan ritual pemanggil iblis untuk membantu semua rencananya. Tak lupa saat ini Siska sudah membawa seorang wanita yang masih perawan untuk ia tumbalkan pada iblis agar usahanya tetap lancar dan maju. Si Mbah mulai melafalkan mantra dan beberapa bacaan yang digunakan sebagai proses penumbalan manusia. Siska mulai membuka penyumpal mulut gadis yang ia seret bersama Fajar dan mulai mengikatnya di salah satu pohon. Tolong lepaskan saya. Saya ingin pulang, Bu. Kumohon." Gadis itu menangis dengan kencang meminta untuk dilepaskan. "Maafkan kami. Kamu terpaksa kami tumbalkan agar semua harta kami tak kembali habis." Siska berujar pada gadis tersebut. "Kumohon, Bu. Aku melamar pekerjaan karena aku yakin ibu dan bapak adalah orang yang baik. Orang tuaku sudah tua dan hanya aku yang bisa mereka andalkan." Si Mbah mulai membuka penutup mata tersebut dan mulai mengambil sebilah pisau untuk ia sayatkan pada tangan gadis tersebut yang diikat pada pohon. Mata indah sang gadis yang sudah basah tadi diraukan oleh pria tua yang sudah lama bersekutu dengan ilmu hitam. Ia memohon agar dikasihani dan bisa dibebaskan dari penumbalan ini. "Kumohon, lepaskan saya, Mbah. Saya akan melakukan apapun agar kalian membebaskanku." Si Mbah yang dia membisu dan mulai menggerakkan tangannya memegang pisau kecil lalu mulai menggoreskan sedikit demi sedikit pada pergelangan tangan gadis malang yang saat ini tengah merintih kesakitan. "Ah, sakit. Kumohon sudah. Kumohon ampuni saya. Bebaskan saya." Gadis itu memberontak dan menghentakkan kaki beberapa kali menahan rasa sakit dan pedih. Pisau tajam itu mulai menari-nari di pergelangan tangan gadis cantik di hadapannya. Dan darah gadis tersebut seperti biasa akan Siska dan Fajar tampung di sebuah wadah untuk ia minum nanti. "Akhirnya kalian memberikanku tumbal yang sangat lezat." Suara besar dan berat mulai terdengar menggema di seluruh hutan. Fajar dan Siska mulai membungkuk memberikan penghormatan pada iblis yang baru saja datang di hadapannya. Seperti biasa, sosok menyeramkan itu tak mengenakan penutup apapun pada tubuhnya, sehingga bagian sensitif pada makhluk itu terlihat begitu jelas, membuat Siska dan gadis yang sekarang mulai diam karena ketakutan merasa jijik. "Tutup kembali mata gadis itu dan tinggalkan kami berdua. Tak ada siapapun yang boleh melihat apa yang akan kami lakukan." Perintah makhluk menyeramkan tersebut pada Siska, Fajar, dan si Mbah yang hanya membalas dengan anggukan. Ketiganya mulai menutup kembali mata sang gadis yang saat ini menangis dengan keras karena menahan perih di tangan serta merasa ketakutan yang luar biasa. "Tolong saya,
Ampuni saya, bebaskan saya ingin pulang. Gadis itu terus saja berteriak. Perlahan-lahan makhluk mengerikan itu mulai mengendus wajah dan rambut gadis tersebut dengan penuh nafsu dan gairah. Hingga tanpa aba-aba apapun ia kemudian mengoyakkan pakaian yang gadis itu kenakan, sehingga membuatnya leluasa menggairah tubuh gadis itu dengan brutal. Tangis dan teriak dari sang gadis begitu menggema terdengar di seluruh hutan. Tangis dan jeritan pilu seolah dianggap acuh oleh Siska yang notabene sama-sama seorang wanita. Tak lama kemudian sang iblis yang tersenyum bahagia memanggil ketiganya agar segera mengeksekusi gadis tersebut yang tampak memprihatinkan dengan baju yang robek di mana-mana serta wajah dan badan yang kemar serta biru-biru. Cepat bunuh dia. Siska dan Fajar mengambil jerikan berisi minyak tanah dan mulai mengguyurkannya ke tubuh gadis malang tersebut. Diam, hanya diam yang gadis itu lakukan sekarang. Pasrah sudah pasti, selain mahkotanya yang diambil paksa oleh makhluk menjijikan tersebut. Sekarang ia bahkan lebih ingin mati mengingat bahwa dirinya sudah kotor akibat perbuatan iblis tersebut. Cepat, bakar aku. Gadis itu mulai berkata dengan wajah yang datar dan kosong. Tak ada teriakan ataupun tangisan yang ia lakukan karena dirinya sudah merasa benar-benar hancur. Baguslah kalau begitu, kau bahkan ingin mati saat ini, ucap Fajar tanpa rasa bersalah. Fajar kemudian mengambil korek lalu mulai melemparkannya ke arah gadis tersebut yang mulai kepanasan dan kesakitan akibat tubuhnya yang mulai dimakan api. Aku akan membalas semua kesakitan yang sudah kalian lakukan berkali-kali lipat, manusia biadab. Kau pasti akan merasakan hal yang paling pedih. Tubuh yang ayu dan cantik kini mulai dilalap api besar sehingga menyisakan kulit-kulit yang terlihat mulai mengelupas dan mengeluarkan aroma terbakar. Siska dan Fajar hanya bisa memandangi tubuh yang mulai hangus tersebut hingga dirinya benar-benar melihat api tersebut padam dan hanya menyisakan jasad hitam tak berbentuk. Fajar dan Siska hanya terdiam melihat tubuh wanita yang tadi ia bawa kini berubah menjadi mayat yang tak berbentuk, dengan hanya yang tersisa tulang hitam dan tak ada kulit sedikit pun menempel di tubuhnya. Kita harus bagaimana lagi, Mbah? Tanya Siska sedikit takut. Biarkan saja mayat itu sedikit dingin. Jika nanti Fajar sudah tiba, kau kumpulkan semua tulang belulang tersebut dan kuburlah di belakang rumah. Jangan lupa, darahnya yang tadi kau minum nanti malam untuk tanda ritual selesai. Si Mbah menjelaskan panjang lebar pada Siska dan Fajar yang hanya menganggukkan kepala. Iblis di hadapannya masih saja berdiri dengan bulunya yang tebal serta matanya yang merah melihat ke arah Siska. Tak lupa tubuh makhluk yang begitu besar dengan tanduk di kepala, seolah-olah masih belum merasakan kepuasan atas semua yang ia lakukan pada gadis yang baru saja ditumbalkan. Dalam hati sang iblis, sejujurnya ia sangat menginginkan Siska yang memiliki tubuh tinggi sampai dengan bodi yang sangat menggiurkan baginya. Tak lupa karena ia merupakan makhluk yang sangat licik, dirinya sudah menyiapkan rencana pada Fajar dan Siska agar ia bisa mendapatkan apa yang ia mau. Si Mbah yang bisa membaca pikiran siapapun, bahkan membaca pikiran makhluk tersebut, hanya terdiam, tak mau memberitahu pada Siska ataupun Fajar, sebab ia masih merasa kesal dan jengkel pada mereka yang memiliki sifat tamak dan serakah. Si Mbah ingin memberikan pelajaran pada Fajar dan Siska agar mereka tak berlaku seenaknya pada dirinya dan agar mereka juga bisa menghargai setiap usaha yang si Mbah lakukan untuk mereka. Mas, setan itu ngapain liatin aku kayak gitu? Bisik Siska di telinga Fajar. Sudah, biarkan saja dia sayang. Biarkan dia melakukan apa yang ia mau selagi tak mengganggu dirimu dan putri kita. Tapi mas, aku risih dilihatin dari tadi. Wajarlah sayang, kan kamu cantik. Lagi pula setan itu sudah kita kasih tumbal, dan ia pun berjanji tak akan menyentuhmu ataupun menyakitimu. Mungkin saja nafsunya belum tuntas sehingga ia masih seperti akan menerkam wanita yang ia lihat. Siska menelan salivanya dengan susah payah. Sejujurnya ia sangat takut ketika harus melihat iblis di hadapannya, apalagi melihat tubuhnya yang polos menjijikan. Pagi telah tiba. Siska dan Fajar kini sedang mengumpulkan tulang belulang dari gadis yang baru saja mereka tumbalkan pada makhluk tersebut ke dalam karung.
Bau anyir dan gosong masih tercium di area sekitar tempat pembakaran tersebut, sehingga membuat Siska tak nyaman ketika aroma tersebut tercium oleh hidungnya. Tugas mereka untuk mencari tumbal manusia sudah beres. Kini tinggal tugasnya mencari seorang gadis seusia putrinya untuk dijadikan sebagai asisten pribadi Sari sekaligus temannya. Mas, setelah kita mengubur jasad ini di dekat pohon itu, sebelum pulang kita harus mencari gadis di jalanan untuk menjaga Sari. Aku tak bisa terus-terusan mengawasinya, apalagi ia sudah dewasa. Pasti dia akan merasa dikekang. Aku takut sesuatu hal buruk terjadi padanya. Mengingat usia Sari sebentar lagi beranjak 17 tahun. Aku ingin ia melewati ulang tahunnya tanpa kejadian apapun. Aku ingin ia terus hidup, Mas. Fajar menghela nafasnya mendengarkan penuturan istrinya. Memang benar, sesuatu akan terjadi di ulang tahun Sari ke-17 sebab perjanjian mereka dengan makhluk tersebut diketahui oleh Lala yang mereka jadikan sebagai tumbal pertama. Iya sayang, nanti kita susuri jalan raya untuk menemukan gadis yang cocok untuk Sari. Fajar dan Siska sudah selesai mengumpulkan tulang tersebut dan menguburkan jasad wanita tersebut di dekat pohon di dalam hutan yang tak pernah dilewati oleh orang biasa, bahkan warga desa kaki gunung sekalipun. Sampai saat mereka sudah mengantarkan si Mbak pulang ke rumahnya, Siska dan Fajar kini sibuk mencari orang yang tepat untuk Sari di jalanan. Mas, lihat, gadis itu sepertinya cocok. Pekik Siska kala melihat seorang gadis setengah berjalan sendirian seraya melamun di atas trotoar. Iya mah, sepertinya ia orang yang tepat. Fajar terlihat tersenyum menjijikan, sebab ia melihat gadis yang sangat cantik tersebut hanya memakai dress di atas lutut sehingga bagian kakinya yang putih mulus terlihat begitu menggoda. Rambutnya yang kusut serta bajunya yang kotor tak membuat Fajar dan Siska berpikir bahwa gadis itu kurang waras. Fajar memarkirkan mobil di pinggir jalan dan berjalan mendekati gadis tersebut. Dari kejauhan Siska melihat suaminya sedang membujuk gadis tersebut dan gadis itu pun terlihat menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian Fajar pun berjalan menuju arah mobil dengan gadis muda tersebut di sampingnya. Rambut hitam yang terlihat rapi serta baju daster minim yang ia kenakan sungguh membuat Siska yakin bahwa gadis tersebut adalah orang miskin. Fajar membukakan pintu penumpang bagian belakang mobil dan menyuruh gadis tersebut duduk. Siska tersenyum manis ke arah sang gadis cantik dengan dahi lalat di bawah matanya. Namamu siapa? Tanya Siska penasaran. Nama saya Mira, Nyonya, ucapnya pelan. Rumahmu di mana dan apakah orang tuamu masih ada? Siska kembali bertanya pada gadis yang hanya menundukkan kepala. Saya tak punya rumah, Nyonya. Saya tidur di bawah jalan layangan bersama gelandangan lainnya. Saya baru saja berhasil kabur dari mucikari yang ingin menjual saya dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan di sini. Saya tak punya siapapun di dunia ini. Orang tua saya sudah meninggal sejak saya masih kecil. Siska menganggukkan kepala tanda mengerti apa yang dimaksud gadis tersebut. Ya sudah, kalau begitu kamu ikut kami ke rumah untuk bekerja sebagai asisten pribadi putri saya. Kamu hanya bertugas menemaninya di rumah dan menjaganya di sekolah. Tapi saya tak sekolah, Nyonya. Iya, saya tahu. Kamu akan saya masukkan ke sekolahan anak saya. Dan semester depan yang tinggal 1 bulan lagi kamu akan saya sekolahkan agar bisa sekelas dengan Sari putriku. Kau akan kubiayai untuk ikut kejar paket agar bisa setara dengan kelas Sari. Fajar tak henti-hentinya mencuri-curi pandangan pada gadis yang kini duduk di kursi penumpang. Wajah gadis tersebut yang sangat cantik dengan dahi lalat di matanya seolah mengingatkan Fajar pada Lala istrinya yang sudah tiada. Selain itu, tubuh Mira yang begitu putih mulus dan menggoda membuat Fajar sangat senang melihat dan membayangkan hal-hal tak pantas pada gadis yang jelas-jelas berusia sama dengan putri satu-satunya. Kau tidur saja di ruang tamu sementara ini, sekalian beradaptasi dengan lingkungan rumah kami. Cobalah untuk mendekati Sari terlebih dahulu, karena saya yakin Sari jika tahu bahwa ada kamu di rumah kami, dia akan asik bermain bersamamu. Fajar meyakinkan Mira untuk tinggal bersamanya. Gadis bernama Mira pun akhirnya menganggukkan kepala tanda setuju. Siska dan Fajar tersenyum dengan maksudnya masing-masing terhadap niat Mira. Mereka suruh tinggal di rumah mewah hasil pesugihannya.
Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.